Halo semuanya, kali ini saya mau membahas tentang Bitcoin ya, dan saya mau memberikan skenario untuk bulan Juni dan selanjutnya nanti ya, karena sebentar lagi nggak kerasa kita udah setengah tahun menuju 2023 ya, di 2023. Saya akan memberikan skenario bullish dan skenario bearish buat Bitcoin bagi teman-teman biar siap buat keduanya ya. Kita akan mulai dulu melihat dari time frame 1 hari di Bitcoin. Sebenarnya di sini kita bisa melihat ada pelemahan dari momentum bullish ya. Kita bisa lihat adanya terbentuknya lower high di sini, yang berarti semakin lama momentum bullish, tidak kuat untuk menaikkan harga gitu ya. Dan di sini kita juga melihat adanya lower low, yang berarti tren turun semakin ke sini semakin kelihatan gitu. Kita tinggal lihat dulu, pastikan nanti si trendline yang ini, yang saya gambar terakhir ini, tidak jebol, karena kalau jebol berarti kita bisa melihat potensi untuk Bitcoin turun lebih jauh lagi. Untuk sementara, di time frame 1 hari memang belum terlalu kelihatan tanda-tanda bakal bearish bangetnya, tapi yang memberikan warning bagi saya adalah di time frame 1 bulan dan 1 minggu. Kita coba pindah dulu ke 1 bulan, memang masih ada 4 hari lagi sebelum ditutupnya bulan Mei ini ya, per saya merekam video ini. Tapi kita bisa lihat ada candle seperti eee, ini candle yang bearish ya. Kalau ini ditutup di bawahnya di bawahnya low-nya candle bulan April, berarti di bawahnya 26.942 ya. Jadi saya akan tulis, jika bulan Mei close di bawah 26 tadi ya, 26.942 ya, maka ini kurang lebih menjadi evening star. Ini membentuk pola evening star, yang mana ya kurang bagus lah, kayak gini. So, kalau misalkan ini kejadian, ya trennya berarti akan turun lagi. Kalau ini kejadian ya, kalau kejadian sebenarnya ini hanya akan membuat Bitcoin membentuk lower high dari sini, kayak gini. Jadi akan turun lebih jauh lagi. Kurang bagus ya. Saya akan hapus dulu ini biar lebih gampang. Kita akan mengekspektasikan bahwasannya, pas halving nanti di 2024 Bitcoin akan bull run, gitu ya. Berarti halving itu kalau nggak salah di bulan Mei atau April, anggap aja bulan Mei 2024, masih ada setahunan lagi. Masih banyak ruang untuk turun sebelum Bitcoin memulai bull run-nya sehingga ke ATH. ATH-nya mungkin akan setelah, setelah halving dan agak lama dulu gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, nggak bagus sih sebenarnya, karena kalau misalkan saya tarik garis dari sini, saya akan prediksi lagi, horizontal support yang kuatnya itu Bitcoin ada di sini sebenarnya. Di sini kita bisa lihat ini ada pantulan dari monthly close di Desember 2017 dan ada wick juga di 2019. Jadi sebenarnya horizontal support yang paling kuat itu ada di sini. Sehingga jika ini valid, skenario bearish ini valid, kita bisa ekspektasikan Bitcoin akan mengetes support di sini. Dan mungkin kita bisa lihat di time frame 1 minggu, apakah, sinyal bearish itu sudah keluar. Ini yang saya sedikit warning dulu, karena, di minggu ketiga sorry, minggu ketiga Maret, Bitcoin naik dari, 21 ribuan, 22 ribuan ke 27 ribu, cepat banget dalam 1 minggu. Dan sejak itu terlihat bahwasannya harga choppy ya, tidak jelas naik atau turunnya sampai sekarang. Walaupun di skala harian, di skala day trading itu masih bagus, banyak kesempatan, tapi di skala mingguan ini tidak bagus. Dan kita bisa lihat adanya bearish engulfing di sini. Jadi sinyal bearish pertama adalah itu, yang kedua, saya akan tulis dulu, bearish engulfing candle di sini. Ini yang cukup membuat
concern ya. Yang kedua adalah candle yang ini, yang terjadi di minggu kedua Mei 2023. Candle ini close di bawah low-nya bearish engulfing. Berarti close di bawah low bearish engulfing sama dengan bearish engulfing. Yang mana sama dengan konfirmasi bearish. Tinggal pertanyaannya turunnya sampai mana, kita belum tahu. Ini aja, jadi udah ada tanda-tanda yang kurang bagus ya buat Bitcoin ya. Bearish engulfing candle dan close di bawah low. Dan kalau kita lihat di satu hari memang kurang terlalu jelas ya, karena banyak sekali wick-nya dan pasarnya bentuknya relatif choppy ya. Ya ini jadi agak berbahaya sebenarnya. Kita berharap kita lihat aja nanti. Kalau ternyata somehow sebelum akhir bulan dia bisa naik dan bahkan nembus trendline ini, ya berarti Bitcoin akan lanjut naik lagi. Tapi kita lanjut dulu ke skenario bearish-nya seperti itu. Kemana arahnya berarti Bitcoin? Kalau misalkan ini kejadian ya, skenario bearish ini. Saya ekspektasikan Bitcoin akan ke daerah pertama ini dulu. Di sini adalah resisten yang sekarang jadi support. Yang kedua di sini supportnya. Dan yang ketiga terakhir ya tentu saja di daerah yang tadi saya gambar ya. Jadi tiga area ini jadi area pantauan jika memang Bitcoin di minggu ini atau di akhir bulan ini turun ya. Seperti itu. Terus kita lanjut juga ke skenario bullish, tapi sebelum itu mungkin saya kasih kesimpulan dulu ya buat yang skenario bearish-nya. Jadi mungkin skenario bearish-nya seperti ini. Coba saya bikin anak panah. Ini bukan berarti langsung lurus ya, tapi akan kurang lebih mungkin choppy atau sideways atau gimana. Mungkin tebakan saya akan kejadian seperti ini. Baru nanti menjelang halving atau sesudah halving baru kita bisa lihat break dari trendline ini dan akhirnya naik lagi. Nah, pertanyaannya adalah setelah halving, kemana ekspektasi kita? Saya mau mencoba melihat ekspektasi jika halving terjadi dan skenario-nya masih bullish, mungkin kalau menurut saya Bitcoin bisa ke cukup besar ya, melebihi ATH baru setelah halving dan bull run. Mungkin kalau saya tarik Fibonacci, dengan asumsi bottomnya adalah si garis putih ini, oke, maka saya memproyeksikan bahwasannya Bitcoin bisa menuju dari sini lalu ke 1618 ya. So 100.000 bagi Bitcoin itu masih cukup memungkinkan. Begitu. Dengan catatan halving dan bull run terjadi ya. Untuk sekarang masih belum. Oke. Nah, sekarang kita coba ke skenario bullish untuk di bulan depan. Ini terjadi jika candle bulanan itu tidak jadi membentuk evening star tadi ya. Mungkin misalnya close-nya masih di antara doji ini. Nah, bagaimana jika itu terjadi? Jika itu terjadi, maka sebentar, saya akan hapus-hapusin dulu. Jika itu terjadi, berarti Bitcoin itu masih berada di dalam range-nya, dalam range candle doji ini. Kita bikin aja ini. Kita gambarkan seperti ini, sehingga mungkin nanti di beberapa bulan ke depan, atau mungkin beberapa minggu ke depan, masih akan cenderung membentuk seperti ini. Terutama jika di time frame daily dia bisa reclaim atau bisa balik lagi ke atas 26942 ini. Kita bisa ekspektasikan seperti ini mungkin untuk di beberapa minggu ke depan. Seperti itu. Dan untuk menuju 31.000 lebih, saya ekspektasikan jika Bitcoin menembus 31.000 atau high-nya yang ada di sini, kita coba lihat ya di time frame 1 minggu, di mana resisten berikutnya. Kita bisa melihat Bitcoin menuju ke daerah sini. Ini adalah support turn into resistance ya. Kita bisa lihat Bitcoin ke 36 ribuan. Syaratnya jika time frame 1 bulan itu close di atas 26942. So, kita bikin aja kesimpulan ya. Jadi ini bisa seperti ini. So, kesimpulannya
Silahkan dibaca. Oke, satu, jika monthly close di bawah 26.942, maka Bitcoin berpotensi bearish sampai pertama tadi 24 ribuan, 20 ribuan, dan 13 ribuan gitu. Yang kedua, jika monthly close di atas 26.942, maka Bitcoin masih relatif kuat dengan potensi sideways di antara 26.942 sampai 31.000 gitu. Jika break 31.000, berpotensi ke 36 ribuan. 36 ribuan. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Silahkan dibaca dan dipersiapkan strateginya. Dan ingat, ini bukan financial advice, ini adalah analisa pribadi saya. Silahkan kalau mau ngikut, silahkan. Tapi tanggung sendiri akibatnya kalau loss. Tapi kalau cuan juga nggak usah bagi-bagi ya. Oke, terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi di analisa saya berikutnya ya.